Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu meskipun kamu berada di rumah. Tetap mengikuti pelajaran IPA. Bab 1 sudah selesai, bab 2 juga selesai, sekarang menginjak bab 3. Bab 3 yaitu pewarisan sifat makhluk hidup. Pewarisan sifat atau disebut juga heriditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau disebut anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Kamu harus pahami, kamu catat juga. Sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin, baik sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat terdapat di bagian inti sel atau disebut nukleus. Nah, di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom sendiri itu merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen sendiri itu sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup, bisa tumbuhan, bisa hewan, dan juga manusia. Sekarang kita lanjutkan mengenai kromosom dan gen untuk mengawali pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kalian lihat gambar organisme tubuh manusia, terdapat ada sel, kromosom, dan gen. Kromosom. Apa kromosom? Kromosom itu materi genetik yang berupa benang-benang halus atau disebut kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetika kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom. Kromosom tubuh atau disebut autosom dan kromosom kelamin atau disebut gonosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom, itu terdiri dari 22 pasang dan berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada bagian sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid. Kalian tulis dengan 2N. Sedangkan kromosom kelamin atau disebut gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Contoh, gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 pasang. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Kalau gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, itu disebut
kromosom haploid, ditulis dengan N atau bisa juga 1N. Gen. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Genotip sendiri itu setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat suatu makhluk hidup tersebut. Jadi, genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak terlihat, yang nantinya akan muncul sifat fenotip. Nah, sifat fenotip sendiri adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak dapat dilihat. Jadi merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya. Fungsi gen. Adapun sifat fungsi gen yang pertama adalah fungsi sebagai menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Lanjut, sebagai penentu sifat keturunannya. Juga mengatur perkembangan dan metabolisme. Simbol gen. Simbol gen sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu gen. Contoh, A. Gen dominan. Gen dominan adalah gen yang dapat menutupi ekspresi gen lain, sehingga sifat yang terbawa terekspresikan pada suatu individu. Misalnya, gen dominan ditulis dengan huruf besar, yaitu A. A besar bisa, B besar bisa, dan seterusnya. Sedangkan yang gen resesif adalah gen yang terkalahkan atau disebut tertutupi, yang jarang muncul. Kalau gen yang lainnya yang sering muncul disebut gen dominan. Lanjut, gen heterozigot. Gen heterozigot adalah dua gen perpaduan dari sel sperma dan sel telur. A besar dengan A kecil bisa juga. Sedangkan yang gen homozigot dominan, dua gen dominan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, misalnya bergenotip A besar, itu dominan. Kebalikannya, kalau yang gen resesif adalah yang A kecil. Ada juga yang disebut kromosom homolog, yaitu dari induk betina berbentuk kromosom berasal dari induk jantan. Sedangkan yang fenotip berketurunan F1, bisa keturunan F2, dan selanjutnya. Dapat dilihat dengan seperti tinggi badan, warna rambut, bentuk tubuh. Sedangkan yang genotip, sifat keturunan yang tidak dapat dilihat. Kamu lihat gen-gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu yang bersimbol huruf. Suatu contoh, pada tanaman erkis dapat dinyatakan sebagai berikut. T besar itu simbol gen yang menentukan batang tinggi. Sedangkan T kecil simbol untuk gen yang menentukan batang rendah. Lanjut, karena tanaman erkis individu yang diploid, maka simbol dapat ditulis dengan huruf double. Kalau yang tanaman berbatang tinggi bisa ditulis T besar. Kalau yang tanaman berbatang rendah bisa ditulis T kecil. Nah,
Kalian semua paham ya? Untuk pelajaran selanjutnya, ya. Sekarang simbol tanda yang sering digunakan dalam mempelajari genetika. Ditulis P. Sebelum disilangkan kamu harus paham dulu P. P itu artinya induk. Bisa ditulis dengan parental atau orang tua. Sedangkan F adalah keturunan atau filial, ditulis filius. F1 keturunan pertama dan F2 keturunan kedua. Nah, selanjutnya untuk pelajaran hari ini saya sekiankan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.